Pondok Pesantren Salafiyah Al-Islami Nurul Anwar adalah pesantren semi modern yang mengajarkan di dalamnya kepada anak-anak santrinya pelajaran formal dan non formal, kitab-kitab kuning dan juga pelajaran umum. Dan juga ada pramuka, drum band, serta silat dan yang lain sebagainya. Pesantren kami adalah pesantren yang memiliki jenjang lengkap dari tingkat SD, SMP, dan SMA atau tingkat ula, wusta, dan ulia. Bagi santri yang lulus setiap tingkatan itu akan mendapatkan syahadah atau orang kita menyebutnya ijazah resmi yang diakui oleh semua perguruan yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri. Banyak santri-santri kami yang sudah lulus dan mereka sudah kuliah, bahkan sudah ada sampai ke negeri, ke luar negeri. Nah, oleh karena itu kami membuka pendaftaran baru ajaran 2026-2027 bagi santri yang ingin, bagi orang tua yang kepingin anaknya belajar dan bersekolah di pesantren kami, maka segeralah mendaftar dan insya Allah kita akan semaksimal mungkin dengan izin Allah untuk mendidik mereka menjadi orang yang baik dari dunia sampai akhirat. Baik para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, untuk mempersingkat waktu, mari kita sambung pelajaran kita. Apa judulnya? Salat berjamaah. Nah, ini salat berjamaah ini penting, dan salat berjamaah ini dianjurkan bagi kita terutama yang laki-laki. Ya, intinya bagaimana berjamaah itu kita lihat. Silakan lanjut baca. Halaman 85. Salat berjamaah. Definisi berjamaah dalam syara adalah terkaitnya salat sang makmum dengan salatnya sang imam. Ya, terkaitnya salat sang makmum dengan sang imam. Artinya apa yang dikerjakan oleh imam, maka sang makmum juga wajib mengerjakannya. Seperti yang kita sebutkan kemarin ya. Ya, kecuali ada nanti permasalahan tidak wajib. Arti tidak wajib itu berarti nanti makmum itu tidak batal salatnya, tetapi hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Umpama imamnya berkunut, makmumnya tidak berkunut. Makmum yang tidak berkunut enggak apa-apa, salatnya sah-sah saja. Cuman dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya makruh. Mudah dipaham kira-kira kenapa kunut ini masih khilafiyah di antara para ulama, terutama di para ulama madhab. Nah, kemudian juga ada yang tidak boleh makmum ikut melakukannya. Kalau makmum melakukannya, batal salat sang makmum. Bagi imam mungkin oke-oke saja, tapi bagi makmum apabila ikut, batal salat sang makmum. Bagaimana contohnya? Contoh, imam ragu-ragu dalam bilangan rakaat 3 ke 4, seperti yang kita pernah pelajari waktu bab sujud sahwi. Apabila kita ragu-ragu dalam bilangan rakaat, kita ngambil yang mana? Ngambil yang sedikit gitu kan ya? Ngambil yang sedikit. Ambillah 3 rakaat. Berarti kita mesti menambah 1 rakaat lagi. Nah, kemudian imam tadi ragu-ragu ya. Kemudian imam naik yang rakaat keempat. Si makmum meyakini bahwa imam ini bukan rakaat keempat, tapi rakaat kelima. Nah, bagi makmum tidak boleh mengikuti imam ini yang dia meyakini bahwa imam ini rakaat kelima. Tapi bagi imam, dia meyakini rakaat keempat. Nah, karena di sini ada sedikit tidak kecocokan, ya sudah, ala kulli hal imam silahkan dengan keyakinannya yang mengatakan itu rakaat tambahan adalah rakaat keempat, sedangkan sang makmum meyakini rakaat sang makmum itu rakaat kelima. Makmum tidak boleh mengikuti. Nah, dalam kondisi ini tidak apa-apa
sang makmum menyalahi imam. Kemudian apa yang dilakukan oleh makmum? Si makmum itu boleh memilih di antara salah satu dua cara. Satu, yang pertama adalah mufaraqah, berlepas dari jamaah. Jadi niat dalam hati, aku niat berlepas dari jamaah. Atau dalam hati dia niat aku mufaraqah. Maka sang makmum langsung salam duluan. Ya, itu cara pertama. Atau cara yang kedua, sang makmum itu berdiam saja di sujud di mana di tasyahud akhirnya makmum sampai dia menunggu imam menyelesaikan semua rakaatnya dan sampai imam itu duduk di tasyahud akhir. Kemudian imam salam dan makmum pun juga ikut salam. Nah, kalau imam sujud sahwi jangan, makmum harus ikut sujud sahwi. Kenapa? Karena makmum meyakinin itu adalah rakaat tambahan tadi. Mudah dipaham gak kira-kira ini? Nah, bingung? Enggak kan ya? Nah, ala kulli hal seperti itu. Nah, tetapi hukum awal kita kembali, sang imam sang makmum wajib mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Dari segi gerakan, kan dalam salat itu kan ada gerakan kan ya? Yang disepakati oleh ulama dulu gerakan. Sedangkan bacaan di sini ada beda-beda pendapat. Nah, kalau kita dalam mazhab Imam Syafi'i, makmum itu wajib membaca Fatihah. Tapi dalam mazhab yang lain, makmum itu tidak wajib baca Fatihah. Yang wajib bagi sang makmum hanya mengikuti imam. Enggak baca bacaan enggak wajib bagi sang makmum itu. Nah, dalam mazhab yang lain. Tapi kalau mazhab kita tetap saja aqwalun wa af'alun, ada bacaan, ada perbuatan, sang makmum juga wajib melakukannya. Mudah dipaham dulu kira-kira di sini? Baiklah ya. Nah, itu definisinya salat berjamaah. Terkaitnya salatnya sang makmum dengan salatnya sang imam. Baik, lanjut. Paling sedikitnya sholat berjamaah adalah satu imam dan satu makmum. Paling sedikitnya berjamaah itu adalah satu imam, satu makmum. Bagaimana caranya? Pernah kita praktekkan ya di sini? Belum? Ya. Nah, jadi kita praktekkan dulu ya. Sedikitnya itu adalah berjamaah satu imam, satu makmum. Kalau sang imamnya laki-laki, makmumnya laki-laki juga, maka sang makmum itu berdiri di samping sebelah kanannya sang imam. Ujung jari kakinya sang makmum di ujung tumitnya sang imam. Jangan kayak orang salafi. Kalau orang salafi kan imam satu, makmum satu, rapat dia. Itu tidak boleh begitu. Menyamai berdirinya imam nggak boleh. Makruh kita. Itu salafi itu. Nah, kalau kita di belakang. Ini umpama tumitnya imam. Nah, ini jari kakinya makmum. Nah, begini modelnya. Nanti kita praktekkan. Kalau seandainya makmumnya 2 orang, maka yang orang pertama di belakang imam, orang yang kedua di samping kanannya makmum. Ya, samping kanannya sang makmum. Kalau seandainya makmumnya 3 orang, maka makmum pertama di belakang imam tepat, kemudian makmum kedua dan yang ketiga di samping kanan dan kirinya sang makmum pertama tadi. Kalau datang makmum yang keempat, maka boleh memilih kanan kah, kiri kah, kanan kiri kah, terserah saja sampai penuh. Cuman saya ngelihat ya, kalau ada orang-orang salafi sholat, mereka itu anti banget yang ada tiang ini. Anti banget. Saya beberapa kali masuk masjid begitu. Kalau umpama seperti kita nih ya, pas ini ya, 1, 2, ini enggak pas ini. Masalah ini pas nih ya. Nah, oh enggak ada, ini terhalang nih.
Sop 1, sop 2 nih ya kan ya. Ini penuh. Sop ketiga dia nggak mau ngisi nih. Kenapa nggak mau ngisi? Karena terhalang ini. Jadi dia bikin sop yang keempat itu. Di sini ada nggak begitu? Nggak ada ya? Ada. Itu salapi itu. Nah katanya tiang itu penghalang, memutus sop katanya. Saya bilang, kamu pernah ke Masjid Nabawi kah? Pernah ke Mekah? Itu tiang semuanya itu. Di Masjid Nabawi itu mungkin ratusan tiang itu. Ratusan tiangnya. Nggak ada orang yang sholat seperti orang salafi itu. Bingung juga saya, kenapakah bisa begitu dia sholatnya? Hah? Aman. Nah itu. Saya tuh kadang kalau sudah ada orang begitu, terkadang malas kita debat itu aman. Kita tuh biar kita ngasih dalil juga percuma juga. Ujung-ujungnya kamu kan patokannya biasanya orang-orang begitu ke Mekah, ke Madinah ya. Al-Albani ya, kemudian ya Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Qayyim Ibnu Taimiyah, itu aja imam-imamnya. Nah, jadi kalau sudah repot kita dari kamu kan biasanya guru-gurunya itu belajar di Mekah, di Madinah. Kamu ndak lihat kan di sana di Mekah itu kata saya tiangnya banyak banget itu kata saya. Di Madinah tuh tiangnya banyak gitu. Ya. Pernah nggak kamu sholat ke Mekah ke Madinah itu? Ada juga mempermasalahkan kuburan. Ada dulu pernah orang nanya saya. Tapi zaman dulu ya, ini belum ada media belum ada Facebook, belum ada WhatsApp, belum ada lagi. Zaman dulu cuman ada SMS. Jadi SMS itu sering masuk ke saya, SMS gelap, siapa nomornya nggak tahu ini. Nah, saya nggak ngerti juga cara blokirnya tuh. Masuk terus. Jadi katanya orang yang sholat di Masjid At-Taqwa itu sholatnya nggak sah katanya dia. Kata saya, kenapa nggak sah? Karena menghadap kuburan. Nah, kata saya, mana ada menghadap kuburan? Kuburannya di luar. Muyak saya, kata saya, biar dikasih dalil nggak juga. Kata saya, kamu pernah ke Mekah kah? Kamu ke Madinah, kata saya. Di Mekah, di Madinah itu ya, di Mekah itu ada kuburan namanya Subaikah. Itu kuburan tua tuh, paling tua daripada Ma'la. Tua itu kuburan di situ, Subaikah atau Ahlu Subaikah. Ada di situ. Beberapa sahabat dikubur juga di situ. Kemudian kata saya, kamu nggak lihat kah di mana itu di Madinah itu? Di dalam, bukan lagi di luar kuburnya, di dalam masjidnya, kata saya. Ada kubur Nabi Muhammad, ada kubur Sayyidina Abu Bakar, ada kubur Sayyidina Umar. Nggak ada satupun orang mengatakan nggak sah orang sholat di Madinah itu. Kan aneh orang-orang seperti itu. Ya ala kulli hal ya. Nah, kita kembali. Jadi posisi makmum seperti itu tuh. Nanti kita praktekkan ya, kita teori dulu. Nah, kemudian kalau seandainya imamnya laki-laki, makmumnya perempuan, maka makmum itu berada di sejajar belakangnya imam, walaupun itu istrinya sendiri. Jadi imam berdiri, makmum itu tepat di belakang imam. Ini kalau makmumnya perempuan, bukan di sebelah kiri ya. Kan ada orang kayak kita ini yang sebelah kiri kan ya. Tapi karena memang begini kan modelnya masjidnya. Nah, jadi bukan di sebelah kirinya imam. Umpama imamnya suaminya, makmumnya istrinya. Walaupun istrinya tetap bertepatan di belakang sang imam tadi, istrinya itu. Mudah dipaham ya? Nah, dan begitu seterusnya, kanan kiri seterusnya seperti itu. Kemudian kalau imamnya perempuan, makmumnya perempuan, nah di sini ada yang mengatakan di belakang imam, ada yang mengatakan sejajar dengan imam. Bukan sejajar ya, maksudnya kayak kita tadi di tumit ujung jari kakinya makmum itu di belakang tumitnya sang imam. Nah, seperti itu tuh. Ada yang mengatakan kanan, ada yang mengatakan kiri. Sebelah kirinya imam atau kirinya
apa kanannya imam atau kirinya imam. Nah, ini ya seperti itu. Nah, kalau dia banyak, jadi modelnya ada yang model seperti kita biasa, laki-laki imamnya perempuan di depan, makmumnya kayak biasa perempuan, imamnya perempuan, makmumnya perempuan, sejajar begitu. Ya, sejajar. Ada juga yang mengatakan imamnya perempuan di tengah-tengah antara jamaah shaf pertama makmum perempuan. Tapi ya tadi sang imam perempuan ini lebih maju sedikit. Jadi modelnya kayak begini nih. Nah gini nih. Kalau bukan seperti ini modelnya. Nah, tapi modelnya seperti ini. Nah gini. Paham kira-kira? Nah, ala kula itu bagi sang makmum, bagi imam perempuan dan makmum perempuan. Nah, sekarang kita yang laki-laki saja, ya, kita laki-laki.